Oke, ini Pak Ketua. Jadi mungkin teman-teman di luar NU juga pengen tahu gitu, apa sih doktrinnya bagi warga NU itu sehingga sangat menghargai sekali namanya keberagaman itu gitu Pak Ketua. Gitu. Orang NU itu kan basisnya pesantren. Oke. Di pesantren itu perbedaan wacana, keilmuan itu spreadnya, jangkauannya luas sekali. Oke. Dari yang paling kiri sampai paling kanan itu dipelajari semua. Misalnya tentang ayat Al-Quran gitu. Penafsiran tentang ayat Al-Quran itu dari yang paling longgar sampai yang paling kecil itu orang pesantren paham gitu. Oke. Dan ketika di situ mendiskusikan tentang itu seberapa beratnya tadi Bahsul Masail tadi yang diskusi itu, tradisi debat di dalam pesantren itu biasa. Dan seberat apapun Bahsul Masail tadi, ketika di ujungnya pasti wallahu a'lam bishawab. Istilah wallahu a'lam bishawab itu Tuhan yang paling tahu tentang kebenaran itu. Kita ini cuman kata kita aja gitu. Kebenaran mutlak itu milik yang di atas, sehingga nggak ada klaim kebenaran. Itu yang jadi tidak ada merasa lebih daripada makhluk yang lain gitu. Atau apa bahkan kalau misalnya nggak ada Kiai NU yang merasa menjadi wakil Tuhan pemilik kebenaran. Itu kan nggak biasa. Itu yang menurut saya kenapa sih perbedaan keragaman itu sesuatu yang biasa. Gitu. Iya, luar biasa Pak Ketua. Nah kemudian apa yang menjadi upaya dari Pak Ketua ini sebagai Ketua PWNU Lampung dalam merepresentasikan kekuatan NU di Lampung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini Pak Ketua? Gini, NU dan NKRI itu tidak bisa dipisahkan. Oke. Karena sejarah NU itu adalah sejarah NKRI juga. Bagaimana dulu para pemimpin bangsa kita, pendiri republik ini bahu-membahu membangun dasar-dasar negara, membangun kesepakatan tentang bentuk republik ini. Kiai Hasyim Asy'ari misalnya, pendiri Nahdlatul Ulama, itu menugaskan putranya Kiai Haji Wahid Hasyim untuk menjadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi NU ini punya saham untuk mendirikan negara ini, dan nggak mungkin karena kita pemilik saham akan merusak perusahaan kita sendiri. Gitu. Kita pasti akan menjaganya, merawat. Namanya kita memperjuangkan gitu. Nah, kita memperjuangkannya, sekarang tinggal merawat. Ini kita ingin mempertahankan. Kita mengajak ke mereka yang belum paham tentang NKRI, mari kita buka lembaran sejarah. Bagaimana negara republik ini dibangun supaya kita betul-betul sadar bahwa pilihan tentang NKRI ini adalah pilihan yang paling moderat, yang paling cocok untuk kita gitu. Ini kan kadang-kadang masih ada yang tergoda, ada yang lebih baik yang lain gitu. Padahal praktiknya kan nggak ada. Nah itu yang ingin kita masyarakat, dan dari NU ini selalu kita dalam pekaderan NU, kecintaan terhadap NKRI itu terus kita gelorakan. Di NU itu ada 3 pekaderan Bang. Apa aja Pak Ketua? PDPKP NU gitu. Kayak Bang Hotang ini harus ikut PDPKP NU gitu. Oh siap. Pendidikan dasar, kader Nahdlatul Ulama itu PD. Kemudian biasanya materinya apa yang di pendidikan dasar? Yaitu misalnya tentang aswaja, tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah, nilai-nilai NU, terus bagaimana organisasi, kemudian tentang wawasan kebangsaan. Itu yang diitukan. Iya. Kalau udah bicara wawasan kebangsaan Pak Ketua itu udah sekelas Lemhanas gitu kan. Dan itu dilaksanakan setiap minggu, pasti ada yang namanya PDPKPN di seluruh Lampung. Wajib untuk seluruh kader. Itu wajib seluruh kader. Jadi Iya, setiap minggu ini tim instruktur PDPKPNU itu keliling terus provinsi Lampung. Ini setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu pasti 3 hari mereka itu. Tadi kan Pak Ketua baru ngasih tahu satu tadi. Yang kedua apa? PMKNU. Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Itu untuk yang calon-calon pemimpin. Luar biasa ya. Terus jadi berarti seluruh warga NU pola pikirnya sama seperti Pak Ketua ini. Mungkin lebih baik dari saya.
Terus yang ketiga itu ada Yeah. namanya AKNNU, Akademi Kepemimpinan Nasional. Itu untuk pemimpin-pemimpin di tingkat yang tinggi, mulai dari pengurus PBNU sampai pengurus wilayah. Nah, kayak saya ini masih punya hutang, saya belum ikut AKNNU. Yang 1 dan 2 itu saya sudah. Yang ketiga ini saya masih punya tagihan itu nanti setelah ada itu belum terselenggara itu sampai sekarang. Nah, nanti kalau sudah terselenggara saya harus ikut. Iya. Jadi seluruh kader sesuai dengan jabatannya, mereka juga ada sekolah kader yang 3 jenjang tadi tuh, gitu ya Pak Ketua ya. Luar biasa sekali. Karena itu kemudian pola pikirnya bisa sama tentang bagaimana merawat, menghargai dan mengisi NKRI ini, gitu ya Pak Ketua ya. Luar biasa sekali. Kemudian ini gimana langkah-langkahnya Pak Ketua dalam memperkokoh kalangan ulama NU dan pesantren di Lampung ini? Gini. Basis NU itu adalah pesantren. Dan pesantren itu pasti kiai di dalamnya. Itu adalah kekuatan utama kita. Kekuatan utama Nahdlatul Ulama. Dan itu juga bagian dari perekat bangsa ini kita tetap utuh seperti hari ini. Oleh karena itu pesantren dan ulama itu harus menjadi garda terdepan bagi Nahdlatul Ulama. Ulama harus menjadi imam dalam hal keagamaan dan kemasyarakatan. Pesantren juga harus menjadi basis pengembangan kader-kader NU yang moderat, toleran, kemudian paham tentang wawasan kebangsaan ini. Itu yang kalau ada pesantren misalnya yang sarang teroris, kemudian radikal segala macam, itu cek dulu, itu pesantren NU bukan gitu. Pasti bukan pesantren NU. Iya. Kalau tuh ada pesantren NU misalnya yang kok di situ ada yang itu, pasti ada penyusupnya di situ yang bukan orang. Karena kalau tidak salah dari BNPT pernah merilis dulu itu data kalau pondok pesantren juga ada terafiliasi. Ya itu yang terafiliasi ke itu pasti itu bukan NU. Oh gitu ya. Bagaimana proteksinya sehingga Pak Ketua bisa memastikan itu bukan pondok pesantren punya NU gitu? Gini, kalau di NU dan sebenarnya di Kemenang juga, itu pesantren itu ada namanya istilah arkanul ma'had. Syarat-syarat minimum pondok pesantren itu seperti apa? Pertama ada kiainya, ada asramanya, ada santrinya, kemudian ada kitab-kitab nih. Kalau dari kitab apa yang dikaji di situ, itu udah ketahuan nih alirannya NU bukan gitu. Ini kan kadang-kadang ngakunya pesantren-pesantren, tapi yang mendirikan pesantren itu nggak pernah nyantri sebelumnya. Gitu. Iya. Jadi banyak itu hanya ya kepentingan tertentu lah gitu ya. Apakah karena kepentingan ekonomi, kepentingan apa gitu ya? Kepentingan ekonomi. Karena gini, sekarang kepercayaan masyarakat terhadap pesantren itu cukup bagus. Artinya anak-anak itu, orang tua itu pengen memasukkan anaknya ke pesantren. Nah, tetapi ini ditangkap oleh kelompok-kelompok yang nggak benar tadi dengan menawarkan pesantren-pesantren yang sesuai dengan selera orang tua tadi, tetapi sebenarnya secara kultural dan kurikulum itu jauh dari nilai-nilai pesantren. Nah, itu yang kayak gitu kita mengedukasi masyarakat supaya masyarakat kalau memilih pesantren itu ya nanya lah gitu. Kira-kira pesantren yang bagus itu yang seperti apa gitu. Jangan hanya melihat anak kita di sana masuk, laundry sudah ada, tempat tidurnya nyaman, terus kemudian satu kamar cuma berdua apa-apa, tanpa melihat kurikulumnya seperti apa, bagaimana relasi kiai dan santrinya seperti apa, terus pendidikan akhlaknya seperti apa, itu nggak kita lihat gitu. Nah itu yang kayak gitu kita NU tentu akan terus mengedukasi masyarakat supaya bisa memilih pesantren yang tepat. Oke. Jadi harus tahu dulu portofolionya gitu ya Pak Ketua ya, Pak Ketua ya. Iya baik. Nah ini Pak Ketua, tentang peningkatan kemampuan kader NU ke depan, apa yang kira-kira nanti akan dilakukan sama Pak Ketua ini? Peningkatan kader NU kan tadi pelatihan kader yang penjenjangan tadi, yang mulai dari PMKNU,
dari mulai PDPKPNU, PMKNU dan AKNU. Sebelumnya itu rutin nggak terus dilakukan gitu? Itu semenjak kemarin kepengurusan pabrik itu sudah dijalankan. Gitu. Oke, karena kemarin kan sempat pandemi juga, COVID juga. Ya, kemarin sempat terhenti. Pas COVID itu kita off. Oke. Setelah pandemi dinyatakan ini baru kita on lagi. Oke. Nah kemudian itu kemarin rata-rata masih baru PDPKPNU. Nah mulai PMKNU itu di Lampung baru sekali diselenggarakan. Oke. Nanti setelah ini kita dorong untuk diselenggarakan di tempat lain. Itu yang pengkaderan ya, penjenjangan. Oke. Yang kedua, tentu memberikan akses ke kader-kader NU untuk pendidikan yang sesuai dengan minat dan ininya. Jadi kita pengen ada pendidikan keterampilan, kemudian akses terhadap pendidikan yang lain yang memungkinkan warga NU juga ditingkatkan kapasitasnya, sehingga misalnya dalam berwirausaha harus ada keterampilan apa nih yang dipersyaratkan untuk misalnya jadi pengusaha apa, keterampilannya harus apa. Nah itu kita juga akan mengakses itu supaya ada juga pemerataan keterampilan di bidang ekonomi dan lainnya. Oke. Jadi program yang sebelumnya sudah dijalankan itu kita lanjutkan. Ini akan kita tambahin lagi nanti dengan program-program keterampilan yang life skill lah gitu. Iya. Kader-kader NU juga punya ini. Iya. Nah, kemudian gini Pak Ketua, kita tahu ini kan basis NU ini kan pesantren. Nah, bagaimana meningkatkan pesantren termasuk pencegahan radikalisme di kalangan pesantren gitu Pak Ketua? Pencegahan radikalisme di pesantren. Nah, ini tadi sebenarnya istilah pencegahan radikalisme di pesantren itu kurang tepat dalam sudut pandang Nahdlatul Ulama. Karena di NU pesantren-pesantren itu NU itu yang radikal itu nggak ada gitu loh. Tetapi yang perlu diedukasi adalah bagaimana supaya kiai-kiai itu paham bahwa paham radikal itu nggak bisa masuk ke pesantren itu. Karena sebelumnya di dalamnya nggak ada. Nah ini tentu agen-agen radikalisme itu kita akan edukasi ke para kiai, ke pesantren agar supaya jangan masuk. Misalnya rekrutmen guru dan sebagainya. Ini kadang-kadang kan radikalismenya gini nih, Bang Hotan. Yang di pesantren masuknya. Ini pesantren ini bagus nih secara salah. Kemudian kita perlu guru bidang studi kimia apa-apa gitu. Nah kan yang dari santri kan nggak ada, masukin dari luar. Nah kadang-kadang ini yang guru kimia di pesantren merasa lebih ahli tentang agama dibanding mereka yang sudah lebih lama di pesantren. Nah, ini kemudian kadang-kadang yang membawa bibit-bibit radikalisme ke pesantren itu. Nah, ini yang kayak gini kita akan edukasi semuanya supaya jangan sampai kita kecolongan seperti itu. Nah, ini kan Pak Ketua ini selain sebagai Ketua PWNU Lampung, juga ini kan sebagai Kakamil Kemenak Provinsi Lampung, gitu ya. Yang artinya juga harus memastikan soal radikalisme itu tidak hanya tidak terjadi di pesantren milik NU. Lalu bagaimana memproteksi yang di luar NU tadi, Pak Ketua? Kita kalau tadi ngomong saya Kemenak gitu. Jadi kalau kita ngomong masalah radikalisme bagaimana memproteksi, Kemenak itu punya program penguatan moderasi beragama. Nah, penguatan moderasi beragama itu adalah upaya kita untuk mencegah radikalisme di kalangan masyarakat. Dan ini kita mulai tahun 2023 ini kita sudah merambah keluar Kementerian Agama, bahkan ke pesantren, bukan hanya ke pesantren-pesantren, tapi ke kelompok-kelompok masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama. Di situ kita edukasi masyarakat. Konkretnya apa yang dilakukan dalam moderasi beragama itu, Pak? Ya, jadi kita ada program namanya sosialisasi, itu dilaksanakan selama 8 jam seharian penuh gitu. Kemudian ada orientasi pelopor, itu mereka kita beberapa 4 hari kita latih. Kemudian di situ ada pelatihan penggerak juga ada lagi. Itu yang dilakukan secara klasikal gitu. Tetapi yang lebih banyak lagi, lebih luas lagi adalah bagaimana mengkampanyekan praktek kehidupan beragama yang moderat di tengah-tengah masyarakat. Dan itu harus ditunjukkan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana membangun harmoni. Kita misalnya di kampung-kampung
di seluruh kabupaten kota kita membangun namanya sentral-sentral kabupaten desa, kampung atau desa moderasi beragama. Itu menjadi contoh-contoh.